Shalom saudara-saudara, kembali kita bersama berkumpul, biarlah hadirat Tuhan menyertai setiap saudara, sampai pada hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari kita persiapkan hati kita mau menyembah dan memuji Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas hadirat-Mu yang selalu menyertai kami sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini. Sungguh semua karena anugerah dan kasih karunia yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau ampuni setiap kami, layakkan kami ya Tuhan Yesus, jikalau kami seringkali menyakiti hati-Mu ya Bapa, selidiki hati kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh datang pada hari ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang rindu akan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Makasih ya Bapa, layakkan kami ya Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami sampaikan pada hari ini melalui pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan, kami siap menyembah Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus.
kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kehidupan dalam setiap hidup kami. Kami boleh menjadi terang dan garam di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu dipermuliakan atas hidup kami. Dan biarlah firman-Mu ini ya Tuhan Yesus boleh menghidupi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah bagi nama-Mu yang kudus ya Bapak. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Baik saudaraku, kita akan masuk firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur pada hari ini ya Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan tiba saatnya ya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan sendiri juga mau menjamah jemaat Tuhan yang ada di rumah. Supaya kami Tuhan duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebab nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Supaya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami boleh taat dan kami boleh mengerti untuk melakukannya. Sungguh ya Tuhan kami bersyukur dan kami terima kasih. Betapa Engkau baik bagi kehidupan kami. Jalan Tuhan pada hari ini untuk mempersiapkan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Ya, shalom saudaraku. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan bulan Juni masih tetap temanya yaitu menjadi jemaat yang dipuji Tuhan atau menjadi jemaat yang ditegur oleh Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi jemaat yang dipuji atau ditegur Tuhan? Pada minggu yang pertama saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana jemaat Philadelphia yang dipuji oleh Tuhan, sedangkan jemaat yang di Sardis ditegur oleh Tuhan. Kenapa jemaat Philadelphia dipuji Tuhan? Karena jemaat Philadelphia adalah jemaat yang setia, yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari saudaraku, kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita menjadi jemaat yang dipuji, sehingga Tuhan menjadi senang, karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada minggu ini, yaitu minggu yang keempat, kita akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu di mana saat ini adalah yaitu membicarakan jemaat Laodikia, yang dimana jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang juga ditegur oleh Tuhan. Kenapa jemaat Laodikia ini ditegur oleh Tuhan? Nanti kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Bagaimana jemaat Laodikia ini sampai ditegur oleh Tuhan. Karena jemaat Laodikia ini melayani Tuhan tidak sungguh-sungguh, saudaraku. Melayani Tuhan hanya suam-suam kuku. Tuhan berkata, engkau tidak panas dan engkau tidak dingin. Jadi jemaat Laodikia akhirnya ditegur oleh Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kita? Ayo kita sama-sama supaya kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Tetapi kalau panas kita harus menjadi panas sekali, kalau dingin menjadi dingin sekali. Jadi jangan suam-suam kuku. Melayani Tuhan harus dengan totalitas.
Tuhan tidak senang kalau kita melayani hanya setengah-setengah. Tuhan mau melayani, kita ini melayani dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kita harus penuh melayani Tuhan dengan tetap semangat. Itu yang kita harus lakukan setiap hari. Coba kita baca dulu di Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ini firman Tuhan. Tuhan tidak senang kalau kita ini melayani Tuhan suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Suam-suam kuku. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sungguh mengerikan, saudaraku. Tuhan akan memuntahkan kita karena kita tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Inilah firman Tuhan yang pada hari ini, yang kita dengar, yang kita harus mengerti bagaimana supaya kita ini melayani Tuhan dengan penuh semangat. Jangan suam-suam kuku. Kalau kita melayani hanya setengah-setengah, Tuhan akan memuntahkan kita. Kita tidak layak, kita akan tidak mendapatkan pujian daripada Tuhan. Bahkan kita akan ditegur oleh Tuhan. Bagaimana sikap kita supaya kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada hari ini saya bahas ada 4 yang harus kita lakukan dalam setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipuji oleh Tuhan. Dan tidak ditegur oleh Tuhan seperti jemaat Laodikia. Yang pertama, melayani Tuhan harus dengan sepenuh hati. Melayani Tuhan harus dengan sepenuh hati. Enggak boleh setengah-setengah. Jangan karena pada waktu itu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita mengebu-ngebu, kita begitu semangatnya, begitu luar biasa melayani Tuhan dengan sepenuh hati.
Pada waktu pertama kali kita mengenal Tuhan, pada waktu kita pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak-anak yang penuh semangat. Tapi bagaimana sekarang? Apakah imanmu masih begitu mengebu-ngebu, begitu semangat dan percaya kepada Tuhan? Ayo saudaraku, saat ini kita tetap harus penuh semangat melayani Tuhan. Jangan kita semakin lama, kita semakin mengerti, kita semakin mengenal Kristus sebagai juru selamat, makin ke belakang kita makin kendor. Tuhan tidak mau seperti itu. Tetapi semakin hari semakin kita setia, semakin hari kita semakin melekat kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita harus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Amin saudaraku. Di dalam Yohanes 12 ayat 26 dikatakan demikian. Barang siapa melayani aku, kata Tuhan, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sungguh luar biasa. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mendapatkan tempat di surga. Kita akan dihormati dan Tuhan menempatkan kita yang terbaik. Apakah kita mau, saudaraku? Mari kalau kita mau, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Di ayat Wahyu 3 ayat 15 dan 16 tadi dikatakan demikian. Coba kita baca Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tidak mendapatkan jaminan, tidak akan mendapatkan hadiah, tidak mendapatkan berkat, tidak mendapatkan damai sejahtera, sukacita. Karena kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Bagaimana sikap kita supaya kita tetap diperhitungkan Tuhan? Melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan undur, jangan kendor. Tetap semangat. Jangan seperti Demas pada waktu mengenal Tuhan. Demas ini adalah murid Rasul Paulus yang melayani bersama dengan Rasul Paulus. Tetapi karena Demas lebih mencintai dunia ini, sehingga Demas meninggalkan pelayanan bersama dengan Rasul Paulus. Dan mereka mencari keinginan duniawi, kesenangan duniawi, karena tidak tahan, tidak mau melayani, undur dari pelayanan. Mari saudaraku, jangan seperti Demas. Kita harus semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Semakin hari kita tetap semakin setia kepada Tuhan. Jangan seperti Demas yang dulunya cinta kepada Tuhan, melayani bersama-sama dengan Rasul Paulus, mencari wajah Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi kenyataannya setelah itu Demas meninggalkan Tuhan. Di 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika, Kresens telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Itu yang dilakukan Demas. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita ini sekarang sudah undur daripada Tuhan?
sudah tidak melekat lagi kepada Tuhan, tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari saudaraku, kita mengambil bagian untuk bertobat, kembali lagi untuk setia melayani Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menganggap kita ini sudah kaya. Seberapa banyak anak-anak Tuhan pada hari ini yang diberkati Tuhan luar biasa, yang diberi kekayaan yang luar biasa oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi, karena Tuhan mendengar doa kita pada waktu kita dilahirkan tidak punya apa-apa. Kita lahir telanjang, kita tidak punya apa-apa. Tetapi pada waktu kita mengenal Tuhan dan kita memohon setiap hari kepada Tuhan, kita berdoa, kita memuji, memuliakan nama Tuhan, supaya hidup kita ini diproses, sehingga hidup kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang dipulihkan, diberkati dalam pekerjaan, dalam usaha kita. Tapi setelah semuanya itu mendapatkannya, kita menjadi sombong. Kita tidak lagi ingat dari mana kekayaan kita, dari mana berkat yang kita peroleh. Kita lupa. Jangan sampai kita ini ditegur oleh Tuhan. Pilih mana. Kita menjadi orang yang kaya jasmani, yang kekayaan kita melimpah. Kita tidak pernah kekurangan, tetapi kita ditegur oleh Tuhan. Atau kita pilih yang kedua, menjadi jemaat secara rohani, yang diberkati secara rohani. Secara rohani diberkati, bertumbuh, mencintai Tuhan. Pilih mana? Pilih berkat duniawi, kekayaan, atau pilih berkat rohani yang Tuhan puji. Kalau saya sih pilih dua-duanya. Dan menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, diberi kekayaan, dan kita menjadi juga jemaat diberkati secara rohani. Jadi kita menjadi balan. Secara jasmani kita diberkati, secara rohani kita juga diberkati. Berkat bukan hanya kekayaan saja. Berkat adalah bukan hanya melulu materi. Jangan cinta uang, jangan cinta mamon. Karena berkat itu Tuhan berikan, yaitu diberikan kita sehat, itu berkat daripada Tuhan. Diberikan rumah tangga baik, itu adalah berkat daripada Tuhan. Diberikan damai sejahtera, diberikan sukacita, itu adalah berkat daripada Tuhan. Berkat itu tidak melulu karena kekayaan. Mari saudaraku, supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati, supaya kita menjadi orang-orang yang dipuji Tuhan. Makanya kalau kita sudah diberkati menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, jangan kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh, sehingga kita lupa bahwa berkat itu daripada Tuhan, bukan dari hasil usaha kita sendiri. Tanpa campur tangan Tuhan kita tidak akan bisa diberkati. Oleh sebab itu mari kita mencari Tuhan. Syukur-syukur kalau kita ini sudah diberkati oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan juga kita bisa memberkati orang yang kekurangan. Bisa membagi berkat kepada orang lain. Membantu pelayanan di gereja,
membantu orang-orang yang memerlukan pelayanan gereja kecil, membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita akan dipuji oleh Tuhan. Tetapi jangan kita menjadi orang yang sombong. Coba kita dibaca di Wahyu 3 ayat 17 dan 18. Wahyu 3 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Tuhan berkata demikian. Makanya engkau jangan sombong. Kalau engkau tidak dikatakan bahwa engkau ini sebetulnya adalah menjadi orang yang melarat, menjadi orang yang malang, menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang buta, dan menjadi orang yang telanjang. Kenapa Tuhan mengatakan demikian? Karena kita ini tidak menghargai Tuhan. Segala sesuatu yang kita peroleh, berkat yang kita peroleh, kekayaan yang kita peroleh, kita tidak menghargai Tuhan. Bahwa semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Malah kita mengatakan bahwa kita ini menjadi orang yang kaya, supaya bisa dipuji oleh orang lain, supaya dihormati orang lain. Padahal Tuhan mengatakan sebenarnya engkau adalah orang yang melarat. Sungguh mengerikan, saudaraku. Kenapa Tuhan mengatakan bahwa engkau adalah menjadi orang yang melarat dan malang? Karena kalau kita diberkati menjadi orang yang kaya, kita menjadi sombong, maka kekayaan kita tidak ada artinya. Makanya Tuhan mengatakan sebenarnya engkau ini miskin. Karena apa? Karena kekayaan kita tidak boleh makan makanan yang disediakan, makanan-makanan yang enak semuanya dilarang. Uang banyak, harta banyak, tetapi makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Makanya kita dikatakan menjadi orang yang melarat, gak ada artinya uang kita. Bahkan Tuhan mengatakan sebenarnya engkau adalah miskin, engkau adalah buta, dan engkau adalah telanjang. Karena sebenarnya kekayaan kita tidak bisa kita pergunakan dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Hai saudaraku, kalau engkau diberkati oleh Tuhan, engkau dipercayakan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang sukses, janganlah sombong. Tapi kita harus melayani Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita melayani Tuhan dengan benar, yaitu menjadi jemaat yang mau ditegur oleh Tuhan. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang tidak mau ditegur oleh gembalanya. Seberapa banyak pelayan-pelayan Tuhan tidak mau ditegur oleh gembalanya. Tapi kalau mau ditegur oleh Tuhan, mereka mau, mereka takut. Tetapi kalau ditegur gembalanya, mereka merasa sakit hati. Padahal tujuan gembala itu adalah untuk menasihati, memberikan masukan yang baik. Kalau kita salah, kita diarahkan. Namanya gembala adalah mengarahkan dombanya, supaya dombanya tidak tersesat. Saudara, banyak di zaman sekarang ini sudah tahu seorang wanita mempunyai suami, tetapi diambil juga. Sudah tahu suami mempunyai istri,
tapi diambil juga. Mari saudaraku, supaya kita hidup kudus, supaya kita ini menjadi jemaat yang mau dinasihati dan tegur. Padahal tujuan gembala, pelayan Tuhan menasihati itu adalah benar di hadapan Tuhan. Supaya kita ini tidak terjerumus, supaya kita ini sadar, supaya kita ini bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau ditegur sakit hati, tidak disapa gembala aja sakit hati, tidak ditegur oleh gembala sakit hati, dinasehati sakit hati, sehingga tidak mau melayani. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang mau dinasihati dan mau ditegur oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Seperti Daud, di mana Daud jatuh di dalam dosa, di mana Daud pada waktu itu mengambil Batseba, istri Uria. Padahal Batseba sudah mempunyai suami, tapi Raja Daud mengambil Batseba menjadi istrinya. Padahal itu bukan menjadi istrinya, karena Batseba mempunyai suami Uria. Tetapi Raja Daud berdosa, sehingga Batseba ditiduri oleh Daud. Bukan sekali, tetapi beberapa kali, sehingga Batseba akhirnya mengandung. Dan jahatnya lagi, Daud membunuh suaminya Uria, sehingga ditaruh di paling depan, pasukan perang paling depan. Supaya apa tujuannya? Supaya Uria meninggal atau mati dan Batseba diambilnya. Itu kejahatan Daud yang dilakukannya, kejahatan perzinahan. Mari saudaraku, supaya kita ini menjadi orang-orang yang mau dinasihati, ditegur oleh Tuhan. Untungnya Daud bertobat. Daud dinasihati, dan Tuhan menasihati Daud melalui Nabi Nathan. Sehingga Nathan memberikan nasihat kepada Daud atas kesalahannya, atas perzinahannya. Sehingga Daud menyadari bahwa dia salah. Di dalam Wahyu 3 ayat 19 sampai 20. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Inilah firman Tuhan mengatakan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur. Bahkan Tuhan mengatakan akan ku hajar. Supaya apa? Supaya kita ini bertobat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan bukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Mari saudaraku, kita bertobat. Kalau kita melakukan dosa, apalagi dosa perzinahan seperti yang dilakukan Daud, saatnya kita bertobat. Saatnya kita meminta ampun kepada Tuhan. Saatnya kita datang kepada Tuhan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu adalah salah. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih. Hanya Tuhan mengampuni Daud, tetapi risikonya atas perbuatannya Daud mendapatkan hukuman, yaitu anak dari Batseba harus mati. Itu hukuman yang Tuhan berikan. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita mau ditegur, mau dinasihati. Gembala pun harus mau ditegur dan dinasihati. Kalau ada gembala yang tidak baik, jadi gembala yang tidak benar, kalau ditegur oleh pelayan Tuhan,
ditegur oleh jemaat Tuhan. Jangan sakit hati, harus introspeksi apa yang kita lakukan walaupun seorang gembala. Karena gembala adalah manusia biasa, juga melakukan suatu hal yang salah. Mari kita semuanya, kita koreksi, introspeksi diri kita, supaya kita mau, supaya kita layak, supaya kita mau ditegur, dinasihati. Jangan menjadi orang-orang yang angkuh, jadi orang-orang yang tidak mau dinasihati, jadi orang-orang yang tidak mau ditegur. Jadikanlah orang-orang yang rendah hati, yang mau dinasihati, mau ditegur atas kesalahan yang kita hadapi, atau kesalahan yang kita perbuat. Sehingga kita introspeksi, oh iya benar, ini adalah salah. Seperti Daud, benar salah, dinasihati oleh Nathan. Sehingga Daud bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Mari saudaraku, supaya kita menjadi orang-orang yang mau ditegur oleh Tuhan dan mau dinasihati. Yang terakhir, supaya kita menjadi orang yang dipuji oleh Tuhan, ya kita mau harus membuka hati, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Orang yang dengan rela hati mau membuka hati kita dan menuruti firman Tuhan, pasti Tuhan senang. Pasti Tuhan itu akan memuji kita. Sungguh luar biasa kalau kita dipuji oleh Tuhan. Kita senangnya luar biasa. Kita dipuji manusia aja senang, apalagi kita dipuji oleh Tuhan. Kalau kita membuka hati kita dengan lapang dada, dengan kerendahan hati, mau membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima nasihat Tuhan, kita akan mendapatkan bonus. Bukan hanya berkat yang Tuhan berikan bagi kita, tapi Tuhan akan berikan bonus damai sejahtera, sukacita, dan juga Tuhan akan memberikan kepada kita tahta kerajaan surga. Amin, saudaraku. Ayo, mari, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipuji oleh Tuhan. Jangan kita ditegur terus. Kalau kita ditegur terus, kita menjadi anak-anak Tuhan seperti anak-anak kecil, tidak menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dewasa. Menjadi kanak-kanak, selalu dinasihati, selalu dibimbing, selalu ditegur, melalui kesalahan berulang-ulang. Tetapi kita menjadi jemaat yang dewasa. Itu yang Tuhan mau. Di dalam Wahyu 3 ayat 20-22 dikatakan demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, ini Tuhan berkata demikian, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin, saudaraku. Mari buka hati kita dengan sepenuh hati, dengan Roh, supaya kita menerima nasihat, kita menerima firman Tuhan. Bagaimana dengan sikap kita? Apakah saat ini kita masih belum beribadah di gereja? Kita masih di rumah, masih beribadah di rumah, masih kita bisa boleh memuji dan memuliakan Tuhan di rumah. Apakah kita beribadah di rumah, sudah mempersiapkan diri kita
maka kita sudah membuka hati kita kepada Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kalau beribadah di rumah, kita ambil waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jangan kita beribadah di rumah dengan tidak mempersiapkan keluarga kita, anak istri kita, dengan baju yang sopan, dengan baju yang layak, sembarangan, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan sembarangan, bahkan tidak fokus. Ada yang lari sana, lari sini, ada yang mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, masih pergi ke dapur masak, masih melakukan segala sesuatu, tidak fokus kepada Tuhan. Padahal Tuhan mau baik beribadah di gereja maupun di rumah, duduk bersama-sama di dalam keluarga kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya tinggalkan dulu. Kita benar-benar memuji dan memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, apa yang disampaikan pada hari ini firman-Nya, supaya kita mendapatkan rema daripada Tuhan. Kita boleh mengerti, kita ditegur oleh Tuhan. Jangan lari sana, lari sini. Fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seberapa banyak dunia sekarang yang begitu rindu mencari Tuhan, begitu rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan, mencari Tuhan. Mari saudaraku, saatnya kita untuk duduk diam, mencari Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang firman Tuhan sampaikan pada hari ini. Di awal bulan ini, bulan Juni, adalah tema kita adalah menjadi jemaat yang dipuji atau ditegur oleh Tuhan. Seberapa banyak kita mau memuji nama Tuhan? Mari angkat tangan kita memuji. Mari angkat tangan kita bertobat. Mari kita janji kepada Tuhan, mengambil keputusan untuk setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Mari supaya kehidupan kita ini dipulihkan oleh Tuhan. Supaya kehidupan kita diproses oleh Tuhan. Bukan karena jasmani saja, tetapi rohani kita dibentuk oleh Tuhan. Ini firman Tuhan pada hari ini. Sungguh luar biasa. Supaya kita ini layak dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan ditempatkan kepada Tuhan, yaitu di surga. Nama kita tercatat dan tertulis di kitab kehidupan. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada hari ini ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, supaya kami menjadi jemaat yang layak untuk dipuji. Kami tahu ya Tuhan, supaya kami mengerti karena firman-Mu tentu sudah taburkan bagi kami pada hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami mengambil keputusan untuk ya Tuhan bertobat. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik, terpuji bagi nama Engkau, kami serahkan semua ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan.
Mari saudaraku, kita mengakhiri ibadah kita, kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi nama Engkau ya Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah memuji Engkau, dan kami menerima berkat daripada Engkau. Dan Tuhan diberkati dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam usaha kami, dalam kerjaan kami, di dalam studi kami. Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Sehingga oleh karena kuasa penyertaan Tuhan, Kau menjadikan kami semuanya anak-anak Tuhan, menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak yang Tuhan yang dipulihkan, menjadi anak-anak ya Tuhan yang diberkati, menjadi anak-anak Tuhan yang setia untuk melayani kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Demikian Tuhan kami menerima berkat daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.